Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan materi sebelumnya tentang senyawa hidrokarbon, bahwa senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi 3. Ada alkana, alkena, dan alkuna. Hari ini kita akan membahas materi tentang alkana. Alkana itu merupakan hidrokarbon jenuh yang mempunyai ikatan tunggal dan rantainya itu terbuka, disebut dengan alifatik. Semua ikatan itu C dengan C-nya itu ikatan tunggal. Rumus umum alkana itu adalah CnH2n plus 2 dengan N sama dengan jumlah atom C. Kita lihat deret homolognya. Kalau C sama dengan 1, kita masukkan berarti N-nya sama dengan 1. C1H2 dikali 1 ditambah 2 berarti hanya sama dengan 4. Kalau C1 hanya 4 itu namanya metana. C-nya 2. C2H2 dikali 2 tambah 2 berarti hanya sama dengan 6. C2H6 namanya etana. C3H2 dikali 3 ditambah 2 berarti hanya sama dengan 8. C3H8 itu disebut dengan propana. Dan seterusnya, jika C sama dengan 4 hanya sama dengan 10, itu disebut dengan butana. C5H12 disebut dengan pentana. C6H14 disebut dengan heksana. C7H16 disebut dengan heptana. C8H18 disebut dengan oktana. C19H20 nonana. C10H22 dekana, dan seterusnya. Nanti ini nama-nama dari deret homolog alkana itu harus kita hafalkan. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan seterusnya. Tata nama alkana yang pertama, pilih rantai induk, rantai yang terpanjang dalam molekul. Yang kedua, beri nomor cabang, karenanya rantai induk diberi nomor urut dengan sedemikian rupa. Rantai cabang mendapat nomor yang terkecil. Jadi nanti dihitung dari sebelah kiri atau sebelah kanan, dicari nomor yang paling kecil. Yang ketiga, beri nama cabang dengan nama alkil, akhiran il, sama dengan nama alkana, hanya ana diganti il. Misalnya metana diganti menjadi metil, propana diganti menjadi propil. Rumus untuk alkil cabang itu adalah CnH2n plus 1. Sama seperti tadi, dimasukkan C-nya 1 gitu. C-nya 1 berarti C-nya 1 hanya 3, namanya metil. C-nya 2 hanya 5, namanya etil. C-nya 3 hanya 8, namanya propil, dan seterusnya. Yang keempat, jika terdapat lebih dari satu cabang atau sejenisnya, nama cabang itu diberi awalan sesuai dengan jumlah cabangnya. Jadi kalau ada cabangnya 2 pakai awalan di. Kalau ada cabangnya 3 awalannya tri. Kalau ada cabang awalannya 4 pakai tetra. Kalau cabangnya ada 5 pakai awalan penta, dan seterusnya. Gugus alkil atau cabang, yang pertama kalau C-nya 1 hanya 3 itu namanya metil. C2, C-nya 2 hanya 5, CH2, CH3 bisa juga ditulis seperti itu, namanya etil. C-nya 3 hanya 7, namanya propil, butil, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama gugus alkil.
Contoh untuk penamaan alkana. Yang pertama, tentukan dulu rantai karbon terpanjang. Misalnya kita mau buat rantai terpanjangnya, nomornya dari kiri. Boleh dari kiri, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita beri nomor dari kiri. Sebenarnya dari kanan juga sama aja, karena cabangnya itu nomor 2. Ini bisa dari sebelah kiri, bisa dari sebelah kanan. Yang kedua, berilah nomor setiap karbon mulai dari atom C yang terdekat dengan cabang pertama. Kasih nomor C-nya, C pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang ketiga, beri nama gugus cabang. Gugus cabangnya dikasih nama. Cabangnya itu kan yang di atas itu. Rantai cabangnya itu namanya, kalau CH3 tadi namanya apa? Metil. Berarti cabangnya namanya metil. Yang keempat, semua substituen atau cabang diurutkan berdasarkan abjad. Nanti diajarkan abjad. Kalau etil sama metil gitu kan, ada cabang etil sama metil, abjadnya kan E dulu baru M, berarti nanti disebutnya etil dulu baru metil. Karena ini cabangnya hanya satu, metil, maka kita tidak perlu mengurutkan sesuai abjadnya, ya kan? Yang kelima, gunakan awalan di. Kalau cabangnya ada 2, metilnya ada 2, disebutnya enggak metil-metil, tapi dimetil. Gitu juga kalau cabangnya ada 3, enggak disebutin metil-metil-metil, enggak, tapi trimetil dan seterusnya. Kita lihat contoh ini. Kita dari sebelah kiri berarti nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 2 dan nomor 4 itu ada cabang namanya metil. Cabangnya di nomor berapa? Nomor 2 dan 4. Berarti kita tulis cabangnya 2,4 karena cabangnya ada 2 awalan di. 2,4 dimetil. Rantai utamanya ada berapa C-nya? Ada 5. Berarti kalau C-nya 5 itu namanya pentana. Berarti namanya 2,4 dimetil pentana. Kita lanjut pada contoh memberi tata nama pada alkana berikutnya. Tadi kan contoh pertama kan katanya harus menentukan dulu rantai utama dengan memilih rantai yang paling panjang. Kita lihat yang nomor 1. Itu kalau paling panjang lurus saja dia, berarti C-nya ada 4, rantai induknya ada 4. Cabangnya kita beri nomornya dari sebelah kiri. Karena kalau cabangnya dari sebelah kiri itu cabangnya nomor 1, 2. Tapi kalau dari sebelah kanan itu cabangnya nomor 3. Nomor 3 sama nomor 2 itu kecilan nomor 2. Maka pemberian nomornya itu dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Cabangnya namanya apa kalau CH3? CH3 tadi namanya metil. Berarti kita urutkan. Karena cabang menempel di nomor 2 namanya 2 metil. C-nya ada 4, itu namanya butana, berarti namanya 2 metil butana. Lalu ada lagi contoh soal berikutnya, itu ada kita tentukan dulu rantai yang paling panjang. Kalau dari sebelah kiri itu cabangnya nomor 3, sama-sama nomor 3, sebelah kanan juga nomor 3. Karena cabang yang dari sebelah kanan itu etil lebih panjang daripada metil, maka kita nomornya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rantai utama. Cabang yang nomor 3 itu C2H5, itu namanya etil. Cabang yang nomor 4 itu namanya metil, CH3 itu metil. Penomorannya berdasarkan abjad tadi kan. Berarti etil dulu baru metil, abjadnya E dulu baru M. Berarti kita sebutkan yang etil dulu. Etil nempel di nomor 3. Berarti 3 etil. Metil nempel di nomor 4. 4 metil. C-nya ada 6. Kalau 6 tadi apa namanya? Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana. Jadi namanya 3 etil, 4 metil heksana. Begitu juga untuk soal berikutnya. Kalau cabangnya lebih dari 1, misalnya cabang lebih dari 1, yang nomor 4 kita lihat. Kita beri nomornya dari sebelah kanan karena cabangnya nomor 2 kan ya. Kalau dari sebelah kiri itu cabangnya nomor 4, kecilan 2 daripada 4. Berarti kita kasih nomor dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya ada di nomor 2 ada metil,
di nomor 3 juga ada metil, ada etil. Tapi ada cabang yang abjadnya lebih dahulu yaitu etil. Etil di nomor 3. 3 etil, metilnya di nomor 2 dan nomor 3. 2,3 karena ada 2 dimetil, C-nya 6 namanya heksana, maka namanya 3 etil 2,3 dimetil heksana. Selanjutnya contoh lagi, kita lihat C-nya ada, kalau lurus kita cari cabang lurusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke kanan itu hanya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ke bawah cabangnya lebih, rantai utamanya lebih panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rantai utamanya ke bawah ya, ada 6. Cabangnya ada apa aja? Ada di nomor 2 ada metil, atas bawah ada metil. Di nomor 4 ada metil juga, berarti cabangnya ada 3, namanya sama metil. Berarti kita sebutkan nomornya 2, di nomor 2 ada 2 berarti 2,2. Di nomor 4 ada 1 berarti 2,2,4. Ada 3 dengan awalan trimetil heksana. Sifat alkana. Yang pertama, sukar larut dalam senyawa polar atau air, tetapi dia larut dalam pelarut non-polar. Yang kedua, pada suhu kamar itu C-nya dari C1 sampai C4 itu berwujud gas. Suku-suku berikutnya itu berwujud cair. Pada suhu tinggi berwujud, itu yang C berwujud, C-nya 18 wujudnya gas. Yang ketiga, semakin banyak rantai C-nya, titik didihnya akan semakin tinggi. Untuk jumlah C yang sama, semakin banyak cabangnya, maka titik didihnya pun akan semakin kecil. Yang keempat, sukar bereaksi dengan senyawa lain, disebut parafin atau afinitasnya kecil. Buka itu. Reaksi-reaksi pada alkana, yang pertama itu adalah reaksi pembakaran. Jadi alkana itu di reaksi pembakaran, misalnya reaksi pembakaran itu ditambah O2. Ditambah O2 itu bisa menghasilkan CO2, CO, H2O, dan jelaga atau partikel karbon itu sendiri. Contohnya itu CH4 dibakar berarti ditambah O2, jadinya CO2 plus 2H2O. Yang kedua, reaksi substitusi atau penggantian atom H dari alkana dengan atom lain, khususnya halogen. Maka itu disebut dengan reaksi halogenasi. Kita lihat contoh, itu CH4 ditambah Br2 dengan bantuan cahaya matahari menjadi CH3Br plus HBr. Jadi ditukar hanya ke Br, Br-nya ke CH4 jadi CH3Br. Yang ketiga, reaksi perengkahan atau cracking. Alkana rantai panjang itu menjadi potongan-potongan C yang pendek. Terjadi pada tekanan dan suhu yang tinggi tanpa bantuan oksigen. Jadi alkana yang rantainya panjang itu dipotong menjadi, contohnya itu menjadi etilen dan alkalen. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Contoh pada C4H10, dia memiliki dua bentuk. Yang pertama lurus saja, CH3, CH2, 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 namanya normal butana. Yang kedua CH3, CH ada cabangnya CH3, sebelah kanan juga CH3, namanya 2 metil propana. Jadi CH4
H10 memiliki 2 isomer. Dan pembelajaran hari ini, untuk lebih memahami tentang tata nama senyawa alkana, kita akan mengerjakan latihan senyawa hidrokarbon 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.